Halo warga belajar, berjumpa lagi di channel Peduli Ilmu Official. Oke, pada kesempatan kali ini, sesuai dengan thumbnailnya, kita akan belajar materi aljabar. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke contoh soalnya itu gimana, di sini Kak Ida berikan contohnya terlebih dahulu. Misal diketahui bentuk aljabar 3 plus E, maka sukunya itu apa? 3 dan E. Suku di sini itu maksudnya unsur-unsur yang ada di aljabar tersebut. Misal 3 plus E. Kan ada 2. Berarti sukunya ya 3 dan E gitu. Terus contoh yang kedua. Misal 5 min PQ. Berarti sukunya apa? Ya 5 sampai PQ itu. Gitu. Nah, misal nih. A3 plus 3X per Y min 5 per C. Maka sukunya apa? A pangkat 3, terus 3X plus Y per Y, dan 5 per C, gitu. Jadi, suku itu merupakan unsur-unsur yang ada di contoh aljabarnya. Lalu, kita lanjut untuk menentukan konstanta. Apa sih konstanta itu? Konstanta itu merupakan angka yang berdiri sendiri. Jadi itu benar-benar angka aja. Nggak ada embel-embel variabel. Misal 3X per Y ada X per Y-nya gitu, enggak. Jadi cuman angka aja. Misal 3 plus E. Berarti itu kan 3 itu konstantanya. Karena dia berdiri sendiri. Terus 5 min PQ. Berarti konstantanya ya 5. Pokoknya angka aja itu disebut konstanta. Gitu. Kemudian kita lanjut untuk yang koefisien. Apa sih koefisien itu? Nah, kalau konstanta tadi angka yang berdiri sendiri, kalau koefisien itu merupakan angka yang bergabung dengan variabel. Maksudnya gimana? Gini, nomor 3 ya, contoh nomor 3. A pangkat 3 plus 3X per Y min 5 per C, maka koefisiennya itu yang angkanya. Ada angka sama huruf, ya angkanya itu 3. Karena 3 ini itu kan variabelnya X per Y kan. Jadi yang termasuk koefisien itu 3. Kemudian 5, ini juga bergabung dengan variabel. Mudahnya, variabel itu huruf. Jadi angka sama huruf. Nah, yang angkanya itu disebut koefisien gitu. Kalau angkanya berdiri sendiri, itu disebut konstanta. Oke? Nah, kita lanjut untuk yang selanjutnya ini. Kalau bentuk aljabarnya 3mn, maka faktornya itu apa aja? Di sini faktor itu kayak penjabarannya gitu loh. Kan 3mn. Nah, faktornya berarti bisa. Nah, kita lanjut untuk yang faktor ya. Untuk yang faktor, di sini itu sama aja kayak unsur-unsurnya, hampir sama kayak suku, tapi dia lebih banyak. Ini, 3mn itu kalau dijabarin kan 3. Ada m, ada n, kemudian ada 1 gitu kan. 1 kali 3mn, ya 3mn. Dan 3mn itu sendiri. Jadi faktor di sini itu hampir sama dengan suku, tapi dia itu lebih ke penjabaran dan aslinya. Ini, kita lanjut untuk yang coba nomor 3 ya. A kuadrat plus AB. Unsurnya itu kan A kuadrat, itu kan sama aja A kali A kan. Gitu. Terus A kuadrat plus AB itu kan bisa dipecah lagi. A dalam kurung A plus B gitu kan. Makanya ini ada unsur ini, A plus B. Terus ada 1. Nah, terus ada juga soal aslinya, yaitu A kuadrat plus AB. Itu juga termasuk faktornya. Gitu. Terus kita lanjut untuk bentuk aljabar. Selanjutnya, kita menentukan suku sejenis. Di sini tadi itu kan kita sebenarnya udah menentukan suku. Tapi di sini pertanyaannya suku yang sejenis. Suku yang sejenis itu berarti variabelnya itu sama. Variabel itu hurufnya itu sama gitu, gampangnya gitu. Contoh, min 3P plus 5P plus B. Yang
hurufnya sama P kan, min 3P dan 5P. Ya berarti itu suku sejenisnya. Kita lanjut. Untuk yang nomor 2, 3RB plus 7RB plus R kuadrat B. Nah, yang sama unsurnya itu yang apa? Ya, min 3RB dan 7RB. Karena kan sama-sama RB gitu. Kalau R kuadrat B itu kan beda. Oke, mudah kan warga belajar? Kita lanjut ya. Mudah kan warga belajar? Kita lanjut ya. Kita lanjut untuk yang contoh aljabar selanjutnya. Di sini itu kaidah kan jelaskan sekali lagi. Contoh, di sini Siska punya ada barang yang dibawa itu ada kelereng, kemudian ada benda ini menghapus, ada kotak pink. Nah, ini kita bisa tuliskan bentuk aljabarnya. Cara nulisnya itu gini. Kita tinggal misalkan kalau benda yang warna merah ini itu sebagai bebas, bisa X. Kan ketiga benda ini kan beda. Cara membedakan atau menuliskan aljabarnya, kalau bendanya beda, berarti hurufnya beda gitu. Ingat, kalau bendanya beda atau unsurnya beda, variabelnya atau hurufnya juga beda. Oke? Nah, kita lihat ini. Ini yang warna merah itu kan ada 3. Berarti 3X. Kita ibaratkan X, Y, Z gitu aja ya, biar mudah. 3X plus 2Y plus 2Z gitu. Contoh lagi, di sini kayaknya tunjukkan. Kalau koefisien tadi itu angka yang bergabung dengan variabel. Variabel itu huruf mudahnya. Jadi kalau angka bergabung dengan huruf, angkanya itu disebut koefisien. Jangan sampai lupa. Nah, kalau variabelnya itu huruf yang di belakang angkanya. Misal 7X berarti variabelnya X-nya. Misal min 5J berarti Y-nya itu variabelnya. Plus 2 kalau berdiri sendiri itu disebut konstanta. Angka yang berdiri sendiri disebut konstanta. Oke. Nah, di sini kita golongkan ya. Tadi kan kita udah belajar suku yang sejenis, tidak sejenis. Coba Kaidah terangkan lagi. 2X min 5X dan 7X itu contoh suku sejenis. Karena punya variabel yang sama gitu. Contoh kalau yang tidak sejenis itu gimana, Kak? Gini, 8Y Y pangkat 3 Z dan 8YZ pangkat 3 itu tidak sejenis. Walaupun itu tadi yang dapat Kak Ida jelaskan. Untuk lebih pahamnya, kalian perhatikan contoh soal sekali lagi ya untuk cara pengerjaannya. Misal nih, ada kita fokus yang nomor 4 ya, N kuadrat plus NB itu bisa dijabarkan menjadi apa? Bisa dijabarkan, kan ini ada unsur sama, N kan, N kuadrat plus NB. Depan belakang ada N-nya. Berarti N dalam kurung, N kuadrat itu kan sama aja N kali N. Maka N-nya ditaruh di dalam kurung ini, plus B, gitu. Kan kalau kita kalikan lagi kan N kuadrat, N, B, gitu kan. Coba kita fokus lagi untuk yang nomor 5. Coba perhatikan. P kuadrat B plus PB itu unsur yang sama apa? Ada PB-nya semuanya kan? Berarti PB dalam kurung. Nah, yang depan itu kan P-nya kuadrat. Berarti kita masukkan sisanya di dalam kurungnya itu. P plus 1. Jadi kalau kita kalikan PB dikali P, ya P kuadrat B plus PB kali 1, ya PB gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian itu kerjakan ya asesmen yang Kak Ida berikan di akhir ini. Kalian juga bisa kerjakan asesmen yang disediakan di e-learning, supaya kalian makin jago ngerjainnya. Oke, itu saja yang dapat Kak Ida sampaikan.
Semoga bermanfaat dan dapat diterima. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.